Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Kita kembali lagi dalam belajar sosiologi. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Mari kita bahas materinya. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Ada 3 submateri. Pertama kekuasaan, kedua wewenang, dan ketiga kepemimpinan. Kita akan mulai dari submateri pertama, yaitu kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Jadi kekuasaan itu sikap mempengaruhi pihak lain yang merupakan pengikut kita, pengikut penguasa tersebut. Jadi syarat pertama seorang penguasa adalah bisa mempengaruhi para pengikutnya, bisa mengendalikan, bisa mengarahkan. Itu syarat utama dari penguasa. Bila seorang penguasa tidak mampu melakukan itu, maka ada kendala, ada masalah dalam kekuasaannya tersebut. Kekuasaan terdapat di mana-mana, dalam hubungan sosial maupun di dalam organisasi sosial. Ya, di mana-mana pasti itu ada pos-pos kekuasaan. Mulai dari kehidupan sosial terkecil, mulai dari organisasi terkecil hingga kehidupan yang lebih luas. Misalnya dalam NKRI ini ada penguasanya, yaitu seorang presiden, ya. Di legislatif, di situ ada partai pemenang, seperti itu. Unsur-unsur kekuasaan ada 4. Jadi unsur-unsur kekuasaan ini maksudnya seseorang bisa menjadi penguasa karena 4 unsur ini. Atau sebuah kelompok masyarakat bisa mengangkat salah satu di antaranya untuk menjadi penguasa di masyarakat tersebut, di kelompok sosial tersebut, bisa melalui unsur-unsur ini. Pertama, rasa takut. Yang kedua, rasa cinta. Ketiga, kepercayaan. Dan keempat, pemujaan. Seperti apa maksudnya? Unsur kekuasaan, rasa takut. Artinya, perasaan takut pada seseorang menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan orang yang ditakuti tersebut. Jadi rasa takut. Karena dia takut, maka dia pasrahlah, daripada kenapa-kenapa mending ikut saja. Jadi karena ada salah satu orang ini memiliki kekuatan luar biasa, power luar biasa, maka sementara yang lain tidak mampu untuk menyaingi, maka dijadikan dia sebagai penguasa, sebagai pimpinan. Atau dalam kata lain, untuk kita bisa menjadi penguasa, maka kita harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, harus memiliki power, ya. Bahwa hanya kita yang punya, mereka tidak punya, sehingga mereka semua takut pada kita. Seperti itu maksudnya. Yang kedua, rasa cinta. Ya. Merupakan perasaan simpatik, cinta pada seseorang. Karena simpatik, karena cinta, karena cintanya tersebut rela berkorban, melakukan sesuatu
untuk seseorang tersebut. Jadi merasa simpatik, merasa cinta kepada salah satu orang di kelompoknya, ya, merasa simpatik. Sehingga karena simpatik, ya, karena cinta, maka rela untuk kita diperintah orang tersebut, rela untuk kita disuruh-suruh orang tersebut. Maka orang tersebut karena simpatik, kita jadikan dia sebagai penguasa. Jadi orang yang menjadi penguasa ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Tidak tahu seperti apa daya tariknya. Ada simpati, mungkin wajahnya yang cakep atau cantik seperti itu. Mungkin cara bicaranya yang lemah lembut, mungkin karena kecerdasannya sehingga membuat orang simpatik, membuat orang terkesima begitu. Jadi untuk si calon penguasa, kalau kita menggunakan unsur ini, maka kita harus memiliki kelebihan sehingga orang bisa tertarik kepada kita. Ya, tidak tahu kelebihan yang mana, terserah. Dia memiliki kelebihan apa di antara yang lain. Mungkin karena dia cakep, nah, dengan itunya dia bisa mempromosikan dirinya. Mungkin karena dia pintar, karena dia orator, nah, sehingga setiap dia berpidato berapi-api sehingga orang itu simpatik. Gitu. Unsur ketiga adalah kepercayaan. Ya. Adalah perasaan percaya pada seseorang, yakin bila dia selalu berperilaku baik. Menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada orang tersebut. Percaya. Jadi unsur ketiga ini bermodal kepercayaan, kejujuran. Ada salah satu anggota kelompok, ada salah satu orang di dalam masyarakat, dia orangnya jujur, dapat dipercaya, agak neko-neko, maka rela yang lain untuk dipimpin dia, rela yang lain untuk menjadi pengikut dia karena dia orangnya jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, orang ini dia tidak memiliki kelebihan apa-apa, misalnya rasa takut tadi, dia tidak memiliki power apa-apa, dia orang biasa. Rasa cinta, kelebihan dia gak memiliki kelebihan apa-apa, orangnya biasa saja, tidak terlalu pintar, tidak terlalu cakep, tidak terlalu cantik, tidak terlalu tinggi, kurus malah. Tapi dia memiliki modal orang yang dapat dipercaya, jujur dia, selalu jalan lurus. Jadi orang itu tertarik kepada itunya. Mungkin orangnya jelek tapi jujur, bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab. Nah, setiap ada permintaan masyarakat, dia selalu melayani dengan serius. Nih, dengan modal ini, maka dia bisa dianggap menjadi seorang penguasa di suatu daerah. Karena modal ini, orang si calon penguasa tadi, karena dia bermodal jujur, apa adanya, bertanggung jawab, tidak banyak bicara, yang penting hanya kerja. Nah, dengan bermodal ini, dia bisa dianggap menjadi seorang penguasa. Dan terakhir, pemujaan. Ini apa itu? Perasaan menghambakan diri kepada seseorang. Apa yang dilakukan orang tersebut selalu benar atau dianggap benar, karena dirinya sudah memosisikan dirinya di bawah orang tersebut. Jadi pemujaan, menghamba. Masyarakat itu menghamba, merasa di bawah dia, merasa di bawah salah satu orang atau sekelompok kecil orang ini. Mungkin dari level ya, dari level masyarakat, misalnya di kasta-kasta di zaman kerajaan dulu ya, kasta-kasta, di adat-adat, di suku-suku tertentu, di zaman-zaman kerajaan, itu kan rakyat, itu kan ya selamanya menjadi rakyat, dia selalu di bawah para kaum istana, raja dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Maka karena dia salah satu kelompok atau salah satu orang ini derajatnya di atas kita, kita mau memposisikan diri di bawahnya, maka mau tidak mau ya dialah penguasa kita pengikutnya, seperti itu. Ini tadi unsur-unsur kekuasaan. Berikutnya saluran-saluran kekuasaan. Saluran-saluran kekuasaan ini maksudnya
pendekatan seorang penguasa dalam dia berkuasa, pendekatan dia, cara dia, gitu. Strategi dia, taktik, teknik dia, begitu. Ketika dia pengen berkuasa, gimana caranya? Bahkan setelah berkuasa, agar kekuasaannya itu langgeng, berjalan normal, seperti apa strategi yang akan dia pakai. Inilah saluran-saluran kekuasaan. Ada saluran militer, saluran ekonomi, saluran politik, saluran tradisional, saluran ideologi, dan saluran-saluran lain selain 5 ini. Saluran militer seperti apa itu? Penguasa akan lebih banyak mempergunakan paksaan serta kekuatan militer di dalam melaksanakan kekuasaan. Jadi ini dengan tegas begitu ya. Tegas ya di kalangan militer lah inilah. Panglima TNI, Bang Kapolri begitu. Tegas. Atau mungkin ada orang sipil tapi dengan caranya seperti ini dalam dia berkuasa. Berikutnya saluran ekonomi. Apa itu? Menguasai ekonomi dengan tujuan menguasai masyarakat, memperkaya diri dulu untuk jadi penguasa. Jadi ya dia pendekatannya ekonomi. Pokoknya setiap sektor ekonomi saya kuasai agar saya bisa menjadi penguasa. Atau saya harus memperkaya diri dulu. Saya harus rumah saya besar, mobil saya mewah, penampilan saya wah, agar saya dihormati, agar masyarakat tidak sembarangan kepada saya. Pendekatannya seperti itu. Saluran politik. Melalui saluran politik, penguasa berusaha untuk membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Nah, ini biasanya ini kekuasaan politik ya, jabatan-jabatan politik. Ya. Wakil rakyat, anggota DPR, bukan jabatan politik. Bupati, wali kota, gubernur, bukan jabatan politik. Karena untuk bisa ke sana kita harus melalui proses politik. Ya. Masuk partai dulu, diusung partai, mengikuti pemilihan, segala macam. Nah, ketika dia sudah menjadi penguasa, maka dia ingin mengamankan kekuasaannya, maka dia akan melihat ini masyarakat kalau dibiarkan ini akan mengganggu, maka saya akan buat peraturan-peraturan, karena peraturan itu kan ketika itu sudah sah, maka wajib diikuti oleh masyarakat. Ketika ada yang tidak mengikuti, maka masyarakat itu akan mendapatkan sanksi karena melanggar aturan-aturan itu. Misalnya ini, saya ingin berkuasa langgeng, nggak ada demo, saya akan buat aturan dilarang demo, umpama seperti itu. Kemudian saluran tradisional. Nah, ini saluran-saluran pendekatan lama, ya, dengan cara menyesuaikan tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang ada di dalam suatu masyarakat. Jadi pendekatan kultural, pendekatan budaya. Misalnya ada seorang penguasa, dia kebetulan ditempatkan di tempat baru, memimpin sebuah lembaga begitu di tempat yang terpencil. Awalnya orang ini dari Jakarta umpama, dipindah ke tempat terpencil, misalnya menjadi pejabat apa begitu di suatu daerah, menjadi Kapolres umpama, menjadi komandan Kodim umpama di suatu daerah terpencil di Papua sana. Tentunya pendekatan yang ketika dia tugas di Jakarta jangan dipakai ketika dia bertugas di Papua, karena beda masyarakatnya, tradisinya beda, cara dia berperilaku, berbicara, bermerintah itu jangan pakai cara orang Jakarta. Ikuti seperti apa cara budaya orang Papua, biar dia bisa lebih diterima. Karena kalau dia tidak menghormati tradisi-tradisi setempat, dia bisa ditolak oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Ya. Atau ketika kita ada seorang penguasa, dia menjadi bupati misalnya, menjadi bupati. Kemudian suatu saat berkunjung ke suatu daerah terpencil yang mana masyarakat di sana pendidikannya rendah, ya cara bicaranya, cara pendekatannya jangan pakai pendekatan dia
harus memakai pendekatan dia, cara bicaranya bagaimana, cara bicara yang sederhana agar mudah dipahami, karena masyarakatnya pendidikannya rendah. Kira-kira seperti itu pendekatan tradisi. Kemudian yang berikutnya saluran ideologi, maksudnya mengemukakan serangkaian ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang bertujuan untuk menerangkan sekaligus memberi dasar pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaan. This pendekatan nomor 5 ini ideologi, memberikan doktrin-doktrin kepada para pengikutnya bahwa ini yang benar, tepat kamu memilih saya sebagai pemimpin, ikuti saya, karena kalau kamu tidak mengikuti saya kamu akan bingung, akan tidak bisa menemukan arah kehidupan ke depan, kira-kira seperti itu. Jadi doktrin-doktrin yang disampaikan, ya, ajaran-ajaran, doktrin lah, ya, pendekatan ideologi. Kemudian selain 5 ini, dengan mengikuti perkembangan zaman tentunya ada pendekatan-pendekatan lain muncul, masuk pada saluran-saluran lain, pendekatan lain. Apa misalnya? Misalnya pendekatan ilmu pengetahuan. Saluran lainnya, maksudnya saluran-saluran lain yang bisa mempermudah posisi kekuasaan. Misalnya dengan mengikuti perkembangan iptek, menguasai teknologi, karena dengan menguasai teknologi, mengikuti perkembangan iptek, maka semakin mudah dia dalam berkuasa, semakin populer dia, dan semakin dicintai oleh para pengikutnya. Misalnya seperti itu. Seperti apa contohnya? Contohnya sekarang ini kan sudah zaman medsos. Bisa menggunakan pendekatan medsos di dalam penguasa ini menyapa masyarakatnya, menyapa pengikutnya. Ya. Jadi tidak usah jauh-jauh turun, cukup dengan medsos melalui Facebook, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Setiap hari dia menyapa melalui medsos, dan masyarakat ketika ada keluhan nggak usah jauh-jauh capek-capek datang ke pendopo menemui bupati, cukup berkomentar di medsosnya bupati, misalnya ini, maka bupati bisa segera menindaklanjuti. Contohnya seperti itu, ya. Pendekatan medsos banyak sekarang itu para kepala daerah memanfaatkan teknologi medsos ini di dalam menjalankan kekuasaannya, ya, di dalam menyapa masyarakatnya. Jadi ini saluran-saluran kekuasaan. Ada 5, saluran militer, saluran ekonomi, saluran politik, saluran tradisional, saluran ideologi, dan yang keenam, saluran-saluran lain yang belum termasuk dari 5 saluran di atas. Nah, dengan mengikuti perkembangan kehidupan ini. Berikutnya masuk kita ke submateri kedua, yaitu tentang wewenang. Apa itu wewenang? Sebagai suatu hak yang telah ditetapkan untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Bisa dikatakan pula, seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Wewenang itu dia boleh ngapain saja. Semakin banyak wewenangnya, maka dia sebagai tinggi jabatannya, seperti itu. Sebagai contoh ya, misalnya di dalam perkantoran ada office boy, OB di situ. Wewenangnya apa? Wewenangnya hanya bersih-bersih, tok satu itu, tidak punya wewenang lain.
Kemudian ada satpam. Wewenang satpam apa? Menjaga keamanan. Yang kedua, wewenangnya bisa menyuruh OB atau minta bantuan OB atau bisa memerintah OB untuk membersihkan pos satpamnya. Sudah beda sudah. Tadi OB hanya satu wewenang bersih-bersih, satpam sudah mempunyai dua wewenang. Wewenangnya menjaga keamanan seluruh kantor, yang kedua bisa memerintah OB membersihkan pos satpamnya yang kotor untuk disapu. Nah, contohnya seperti itu. Semakin tinggi jabatan, semakin besar wewenang. Nah, seperti itu. Tekanan pada wewenang ini adalah hak, bukan pada kekuasaan. Hak saya sebagai bupati apa saja, hak saya sebagai presiden apa saja, seperti itu. Kekuasaan tanpa wewenang merupakan kekuasaan yang tidak sah. Kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar menjadi wewenang. Seperti itu. Wewenang. Kekuasaan dan wewenang ini melekat. Melekat. Orang berkuasa tapi tidak memiliki wewenang, ya penguasa yang semu begitu. Bentuk-bentuk wewenang. Ada 4, wewenang karismatik, tradisional dan rasional atau legal. Kedua, wewenang resmi dan tidak resmi. Ketiga, wewenang pribadi dan teritorial. Keempat, wewenang terbatas dan menyeluruh. Mari kita satu persatu kita bahas. Wewenang karismatik didasarkan pada karisma, kemampuan khusus, bahkan kemampuan khusus tersebut merupakan anugerah langsung dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nabi, pemuka agama dari semua agama, kiai, pastor, biksu, segala macam. Kan tidak semua orang bisa menjadi kiai, menjadi pastor, menjadi biksu dan segala macam yang lain. Dan orang pintar sini termasuk di situ dukun, dan tabib, orang pintar, memiliki keahlian khusus. Seperti dukun itu kan tidak semua orang bisa menjadi dukun. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, wewenang tradisional. Apa itu? Dipunyai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam satu kelompok. Kelompok ini mempunyai kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga dan bahkan menjiwai masyarakat. Tradisi, ya, tradisional tradisi. Misalnya masyarakat adat. Masyarakat adat sampai sekarang masih ada. Kenapa kok masih ada? Ya karena ada yang mengelola, ada pemimpinnya. Kalau nggak ada pemimpinnya, nggak ada yang mengelola, yang ngurus, habis itu. Masyarakat banyak masyarakat adat yang hilang, ada karena tidak dilestarikan. Gitu. Masyarakat adat sampai sekarang masih banyak di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, di Bali. Kekuasaan turun-temurun. Kerajaan. Sekarang masih ada tuh sistem kerajaan. Walaupun kerajaan sekarang sudah tidak ada, walaupun masih ada kerajaan tapi sudah tidak ada kayak dulu lah, hanya sebagai museum. Sekarang hanya sebagai simbol, ada kerajaannya tapi hanya sebagai isi pelestarian sejarah lah, simbol. Tapi sistem kerajaan masih ada di beberapa daerah itu yang turun-temurun kepala sukunya, atau walaupun di situ tidak diberi SK sebagai kepala, tapi dia dituakan di suatu daerah tersebut, sehingga ketika ada apa kita harus minta izin kepada orang yang dituakan tersebut. Bahkan di kota-kota banyak sistem kerajaan seperti ini, penguasa wilayah. Walaupun sudah ada wali kota, ada Pak Camat, ada Pak Lurah, tapi terkadang di suatu daerah itu ada penguasa wilayahnya, karena dia orang pertama yang ada di wilayah itu sejak dulu, sejak leluhurnya begitu.
Ya, dia dituakan di sana sebagai pemangku adat atau pemangku apa gitu. Berikutnya, wewenang rasional atau legal adalah disandarkan pada sistem hukum yang berlaku. Seseorang yang memegang kekuasaan, wewenangnya diatur, masa jabatan dibatasi. Jadi wewenang yang secara resmi, secara legal lah. Biasanya ini para pejabat-pejabat pemerintah seperti itu. Misalnya jabatan presiden, wewenang yang legal. Rektor, bupati, seperti itu. Berikutnya yang kedua, wewenang resmi dan tidak resmi. Ya, dari bahasanya kita sudah bisa mengartikan resmi itu seperti apa, tidak resmi seperti apa. Wewenang resmi, wewenang yang sifatnya sistematis, diperhitungkan dan rasional, aturan dan tata tertib bersifat tegas dan tetap, ya berdasarkan aturan lah resmi dia diberikan wewenang. Wewenang tidak resmi adalah wewenang yang bersifat spontan dan situasional, didasarkan pada faktor saling mengenal. Nah, ini situasional misalnya. Situasional. Contoh, kita mau pergi melihat orang sakit, mau rombongan. Harus ada ketua rombongannya itu untuk menjadwalkan berangkat jam berapa, yang mencari kendaraan angkutnya sumbangan berapa lah itu. Itu biasanya itu ditunjuk, wes kamu aja yang ngordinir lah. Itulah maksud dari wewenang tidak resmi, situasional. Ketika nanti selesai dari jenguk orang sakit, kembali sudah habis itu, sudah wewenang itu. Seperti itu kira-kira. Yang ketiga, wewenang pribadi dan teritorial. Wewenang pribadi, wewenang yang timbul karena adanya ikatan-ikatan pribadi, ikatan darah, ikatan berdasarkan tradisi tertentu, misalnya marga, ya marga, ya adat lah, ya suku pribadi. Kalau marga itu kan garis keturunan, ada ikatan darah. Itu yang banyak itu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Bali. Misalnya kalau di Sumatera itu pasti itu, kalau orang Sumatera itu yang saya tahu di belakang pasti ada nama marganya, Siregar, Simanjuntak, apa lagi itu. Di Sulawesi itu apa namanya, di Bali itu Dewa, Gusti gitu ya. Nah itu marga itu harus ada yang mengelola, ada ketuanya, karena kalau tidak ada itu habis, itu bisa punah itu kan bagian dari kekayaan budaya kita. Masyarakat suatu daerah di perantauan, misalnya ketika kita di perantauan ketemu dengan teman-teman di daerah itu kita membuat sebuah kelompok ya, agar kita kompak gitu. Kalau ada apa-apa tidak bingung, misalnya orang Madura merantau ke Jakarta, di Jakarta ketemu sama-sama orang-orang Maduranya, ngumpul membuat kelompok, misalnya keluarga Madura Jakarta, ada ketuanya. Jadi kalau ada apa-apa kita kompak, nggak bingung gitu. Maksudnya teritorial, ya teritorial itu kan wilayah ya dari bahasanya. Wewenang muncul berdasarkan wilayah, lokasi, tempat tinggal yang menjadi kesepakatan kelompok. Jadi wilayah tertentu, kelompok ini yang ada di situ yang berkuasa, maka perlu dibuat satu pemimpin, perlu ada satu pemimpin yang bisa mengordinir. Ya kalau dulu kepala desa, tapi kan sekarang kepala desa sudah dipilih secara terjadwal gitu. Kalau di zaman dulu ini ada sebuah perkampungan, banyak rumah ya. Perkampungan ini harus dibuat siapa yang dituakan, kepala desa, orang yang dituakan di satu daerah. Kadang ini tadi yang saya sudah pernah sampaikan, di suatu wilayah itu, misalnya itu suatu wilayah kompak, misalnya satu gang lah, misalnya gang 1, sepanjang gang 1 itu kan satu wilayah itu biasanya dibuat satu orang sebagai yang paling tua, ketika ada apa-apa izin ke dia, tempat untuk bermusyawarah, karena mungkin dia orang paling tua di gang itu, penghuni pertama, pemilik rumah pertama di gang itu, maka dia dituakan, kira-kira seperti itu.
Walaupun sudah ada ketua RT-nya, tapi karena ketua RT-nya di gang lain, maka di gang ini harus ada yang perlu dituakan. Nah, seperti itu. Wewenang terbatas dan menyeluruh. Wewenang terbatas, ya terbatas ya. Wewenang yang tidak mencakup semua sektor atau bidang, hanya dibatasi satu sektor atau bidang saja. Wewenang hanya terbatas dia di satu bidang, nggak boleh ngurusi bidang lain karena sudah ada yang ngurus. Misalnya Menteri Kesehatan terbatas di bidang kesehatan saja, dia hanya ngurus bidang kesehatan saja, nggak usah ngurusi bidang lain, misalnya bidang pendidikan, karena sudah ada menterinya sendiri. Nah, ini seperti itu, terbatas. Contohnya seperti itu. Berikutnya, yang menyeluruh seperti apa? Ya, kebalikannya lebih luas. Wewenang yang tidak dibatasi oleh sektor atau bidang-bidang tertentu. Contohnya, ya, wewenang presiden lah, atasannya menteri. Presiden ini kan luas dia ya namanya presiden, kepala negara. Segala masalah negara dia presiden yang mikir. Seperti apa solusinya, presiden yang menentukan. Ya, ngurus semuanya. Nggak hanya kesehatan, nggak hanya pendidikan, yang ngurus pertanian, ya, ngurus pertahanan keamanan, ngurus olahraga, ngurus ekonomi. Ya, hanya presiden karena dia tidak mampu ngurus semua. Jadi keputusan di tangan dia. Dia boleh merintah di bidang apapun, boleh mengambil keputusan di bidang apapun. Makanya, tapi dia perlu tim ahli di bidang itu, makanya dia membuat menteri itu. Contohnya wewenang presiden yang sangat luas di negara yang dipimpinnya, mulai dari mengurus petani hingga menyatakan perang. Semua diurus, mulai dari urusan petani hingga urusan perang dengan negara lain, itu ada di tangan presiden. Ini tadi bentuk-bentuk wewenang. Sekarang kita masuk di submateri ketiga, yaitu kepemimpinan. Ada 3 submateri di materi kita ini. Pertama adalah kekuasaan, sudah kita bahas. Yang kedua wewenang, sudah kita bahas. Dan yang ketiga kepemimpinan, akan kita bahaskan. Dan ketiganya ini berhubungan. Orang yang berkuasa, wewenangnya harus jelas dan harus memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan agar bagus hasil dia dalam berkuasa, bagus, agar kondusif. Nah, inilah akan kita bahas tentang kepemimpinan atau leadership. Apa itu? Adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain yang dipimpin atau pengikut. Ya, kemampuan. Kalau tadi itu kekuasaan, orang yang bisa mempengaruhi, harus terdiri kekuasaan kan, orang yang bisa mempengaruhi. Dan ini leadership, kepemimpinan, kemampuan cara dia mempengaruhi. Jadi strategi-strateginya gimana sih? Nah, ke situ arahnya. Kepemimpinan ada 2 bentuk. Ada kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai proses sosial. Kepemimpinan sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu gabungan, suatu kompleks dari hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sedangkan kepemimpinan sebagai proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan, ya, yang ini hak kewajiban ini yang menyebabkan gerak dari masyarakat ini. Sosial kan, di sini yang bedakan, yang menyebabkan gerak dari masyarakat. Jadi seperti ini bedanya. Kepemimpinan sebagai kedudukan itu dia tugasnya memimpin, dia tidak menyentuh langsung kepada masyarakat seperti itu. Tidak perlu nggak perlu langsung respon masyarakat. Nah, misalnya kalau yang sebagai kedudukan di sini dia memimpin sebuah kantor, ya dia hanya fokus di dalam kantor itu, bagaimana kantor itu bisa bagus, kinerjanya bagus, karyawannya bisa dikendalikan, itu saja. Tapi kalau yang sosial ini langsung kepada masyarakat, jadi perintah dia langsung menyebabkan respon dari masyarakat. Ini biasanya
jabatan-jabatan publik yang apalagi itu jabatan publik yang dipilih langsung oleh rakyat, misalnya jabatan presiden, gubernur, bupati. Itu kan kebijakan-kebijakan beliau-beliau itu kan langsung menyentuh kepada masyarakat. Sementara masyarakat kan bermacam-macam. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang terbelakang. Itu bagaimana? Dan perintah itu kan berlaku untuk semua. Ketika perintah wajib pakai helm atau wajib memiliki EKTP. Nah, itu kan semua terkena aturan itu. Nah, bagaimana aturan itu tidak diterima, sama-sama bisa diterima tanpa dikurangi, tanpa ditambahi, dan masyarakat bisa mengikuti perintah itu. Misalnya perintah untuk membuat EKTP. Kalau untuk orang-orang golongan menengah ke atas terpelajar, gampang untuk menerima itu. Itu untuk kalangan-kalangan terbelakang, yang pendidikannya rendah, itu kan bingung. Apa sih EKTP? Nah, itu kan bingung. Nah, itu. Apalagi hal-hal lain yang lebih langsung berdampak kepada masyarakat. Nah, jadi di situ beda antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai proses sosial. Sifat kepemimpinan ada dua, sifat kepemimpinan, sifat resmi dan tidak resmi. Bisa kita membedakanlah dari namanya saja. Kepemimpinan yang resmi, formal leadership, adalah di dalam pelaksanaan kepemimpinan selalu harus berada di atas landasan-landasan peraturan-peraturan resmi, prosedural, dibatasi aturan-aturan. Ya, di dalam kita memimpin, nah, pemimpin resmi ini dia di dalam memimpin ada aturan-aturannya dan itu tidak boleh dilanggar. Seperti seorang wali kota, seorang camat, seorang lurah, itu sudah jelas wewenang tugasnya apa saja. Nah, itu jangan dilampaui mengikuti itu, karena kalau tidak mengikuti itu dia tidak mengikuti aturan, bisa diturunkan karena melanggar aturan sebagai lurah, sebagai kepala desa. Kepemimpinan tidak resmi, informal leadership, adalah karena pengakuan dan kepercayaan masyarakat atau kelompok. Tidak dibatasi aturan-aturan, batasannya tergantung dari pengakuan dan kepercayaan masyarakat atau kelompok tadi. Tidak perlu SK, tapi dia masyarakat percaya, dia dijadikan seorang pemimpin di daerahnya. Misalnya pemuka agama itu sampai dia meninggal. Selama dia masih memenuhi syarat sebagai pemuka agama, bisa digugu, bisa ditiru, bisa diikuti segala nasihat-nasihatnya. Selama itu pula dia terus menjadi pemimpin di bidang agama, di bidang pemuka agama itu. Jiwa kepemimpinan penting. Ya. Jiwa kepemimpinan itu penting. Jadi kita, kawan-kawan sekalian, harus memiliki jiwa kepemimpinan itu. Karena kita hidup di dalam lingkungan kita nanti terus bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, kita harus memiliki jiwa kepemimpinan itu. Siapa tahu suatu saat kita yang akan menjadi pemimpin di lingkungan kita. Kita mulai dari bawah. Kepemimpinan merupakan hasil organisasi sosial yang telah terbentuk sebagai hasil dinamika interaksi sosial. Maksudnya, atasnya, dalam kehidupan sosial, kelompok sosial, dalam sebuah kelompok sosial, pasti ditemukan seseorang atau beberapa orang di antara anggota kelompok melakukan peranan yang lebih aktif daripada yang lain. Lebih menonjol daripada yang lain. Itulah asal mula timbulnya kepemimpinan. Ya, pasti bisa kita lihat di setiap kita bersosialisasi bermasyarakat, pasti ada beberapa 1-2 orang itu yang lebih menonjol, lebih aktif daripada yang lain. Di kampung kita, di sekolah kita, di kampus kita, di kelas kita, di tempat kerja kita, pasti ada 1 atau 2 orang yang lebih menonjol, lebih aktif. Nah, itulah mereka lah calon-calon pemimpin. Jadi menurut saya mudah kok kita mencari pemimpin-pemimpin masa depan. Ya kita, karena di setiap kelompok pasti ada yang menonjol. Nah, itu aja. Siapa yang menonjol, kita seleksi para yang menonjol itu. Maka kita lah berusaha yang menjadi
Salah satu yang menonjol itu kan seperti itu. Jangan diberikan ke orang lain, mungkin sepertinya sama kok. Atasnya lagi warna kuning, munculnya seseorang pemimpin sangat diperlukan dalam sebuah kehidupan atau kelompok tersebut untuk memberikan rasa tenang dan aman bagi anggota kelompok ketika menemukan permasalahan dan ancaman dari luar. Ya, seorang pemimpin itu penting untuk mengordinir, itu penting. Seorang kalau dalam mobil rombongan bus, supir itu penting. Rombongannya sudah siap, supirnya gak ada, gak jalan, kira-kira seperti itu. Terus yang paling atas, ketika menemukan hal tersebut, ya permasalahan, ancaman dari luar itu, agak sulit bagi anggota kelompok menentukan langkah-langkah tepat yang harus diambil. Langkah-langkah ini harus diambil untuk mengatasinya. Muncullah seseorang yang mempunyai kemampuan menonjol yang bisa diharapkan menyelesaikan segala persoalan dan menjadi solusi bagi kelompok tersebut. Jadi seorang pemimpin itu adalah seorang yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan anggota kelompok dan menjadi solusi bagi kelompok tersebut. Jadi penting itu jiwa-jiwa kepemimpinan. Seorang pemimpin penting. Tentunya setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin, maka jiwa-jiwa kepemimpinan dalam diri kita mari kita kembangkan. Potensi itu mari kita kembangkan. Karena setiap kita punya kesempatan untuk menjadi pemimpin. Minimal memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita. Tugas dan metode kepemimpinan. Tugas pemimpin. Secara sosiologis, tugas seorang pemimpin ada 3. Pertama, memberikan suatu kerangka pokok atau aturan yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi para pengikut. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, aturan-aturan tersebut yang diterbitkan oleh pemimpin, dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi. Apabila timbul pertentangan, maka kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa membuat rambu-rambu. Boleh begini, tidak boleh begini, yang boleh ini, yang tidak boleh ini. Itu harus diikuti oleh para pengikutnya. Jadi itu tadi mempengaruhi. Jadi kita buat aturan itu bisa sampai kepada masyarakat. Masyarakat terpengaruhi sehingga dia tahu, oh ini nggak boleh, ini boleh. Sehingga kehidupan kita menjadi normal. Nggak boleh melakukan kegiatan kriminal, melakukan kegiatan-kegiatan yang benar saja, yang salah ditinggalkan. Laki-laki perempuan bukan muhrim, jangan tinggal satu rumah. Kalau mau tinggal satu rumah, aturannya nikah dulu, kan seperti itu. Ketika sudah menikah, perempuan tuh laki-laki perempuan sudah menikah, mereka satu ikatan. Nggak boleh jadi diganggu, misalnya istrinya orang diambil, diganggu nggak boleh. Suaminya orang diambil nggak boleh. Ini bisa geger ini, kan seperti itu. Maka dibuatlah aturan-aturan agar kondusif itu kehidupan masyarakat. Yang kedua, tugas pemimpin mengawasi, mengendalikan serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya. Mengawasi, mengendalikan para pengikutnya, mengendalikan masyarakat. Yang ketiga, bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpin. Jadi sebagai wakil kelompok. Saya antara desa A, desa B, kabupaten A, kabupaten B, siapa yang bertugas untuk menjalin komunikasi? Ya pemimpinnya itu. Misalnya di desa saya kekurangan air, desa sebelah kelebihan air, saya butuh bantuan air. Siapa yang memulai, yang akan meminta itu? Ya pemimpin desa tersebut, kepala desanya bilang kepada kepala desa sebelah untuk berbagi air, seperti itu. Perwakilan kelompok. Berikutnya, metode kepemimpinan. Jadi cara-cara memimpin. Nah, ini. Bagaimana cara kita memimpin itu? Ada 3 cara yang bisa dipakai bagi seorang pemimpin dalam dia
melakukan tugas kepemimpinan. Ada cara otoriter, ada cara demokratis, dan ada cara bebas. Cara otoriter, ciri-cirinya pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara sepihak. Pengikut sama sekali tidak diajak untuk ikut serta merumuskan tujuan kelompok dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pemimpin terpisah dari kelompok dan seakan-akan tidak ikut dalam proses interaksi di dalam kelompok. Jadi cara ini adalah ya cara otoriter, tangan besi. Apa kata pemimpin? Rakyat, pengikut, masyarakat diam. Apa kata saya? Kebalikannya, kita lompat, adalah cara bebas. Seperti apa itu cara bebas? Ciri-cirinya adalah pemimpin menjalankan perannya secara pasif. Kebalikannya, kebalikan dari otoriter. Penentuan tujuan yang akan dicapai kelompok sepenuhnya diserahkan kepada kelompok. Apa kata mereka, apa kamu? Pemimpin hanya menyediakan sarana yang diperlukan kelompok. Pemimpin berada di tengah-tengah kelompok, namun dia hanya berperan sebagai penonton. Ya, jadi lemah dia. Dia hanya duduk manis begitu, maju tidaknya sebuah daerah ini apa kata masyarakat. Cara ketiga, cara demokratis, cara ideal. Ciri-cirinya secara musyawarah dan mufakat, pemimpin mengajak anggota kelompok untuk ikut serta merumuskan tujuan-tujuan yang harus dicapai serta cara-cara untuk mencapainya. Ada musyawarah di situ, ada dialog, urun rembuk. Pemimpin secara aktif memberikan saran dan petunjuk-petunjuk. Ada kritik positif baik dari pemimpin maupun anggota. Pemimpin secara aktif ikut berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan kelompok. Jadi dinamis ini antara kelompok pemimpin dengan masyarakat dengan pengikutnya terjadi sebuah hubungan yang baik. Nah sekarang yang mana yang bagus, yang mana yang perlu kita pakai? Tentunya cara ideal adalah cara demokratis ini. Tetapi 3 metode ini bukan untuk memilih salah satu. Jadi semuanya ini bisa dipakai, tergantung situasi dan kondisi yang mana itu pemimpinnya yang tahu. Ya, mungkin yang ideal cara demokratis, tapi suatu saat kita butuh sikap tegas maksudnya. Sikap tegas. Cara otoriter, sikap tegas. Misalnya di dalam sebuah perusahaan lah ya, misalnya ada pegawai kita yang malas bekerja, ya perlu kita tegasi, perlu kita panggil, perlu kita sanksi, perlu kita marahi. Nah itu mengganggu. Sudah dikasih tahu, diberi peringatan, tetapi ya tidak bisa dibina ya dipecat saja. Ngapain kita mempekerjakan orang yang tidak bisa bekerja serius? Perlu tegas. Ketika ada pegawai yang nakal, gak tertib, ya kita jangan terus musyawarah. Misalnya Anda ini kerja sering terlambat, enaknya gimana ya? Jangan seperti itu, harus tegas kita, diberi sanksi. Dan perlu kita juga kadang santai. Ketika itu sudah bagus, ya, karena mungkin sudah melalui ini dan bawahan kita sudah kerjanya bagus ya, kita biarkan, kita awasi, kita amati dari jauh. Karena secara dasar, secara psikologi, orang itu gak suka kalau diawasi terus-menerus. Orang itu gak suka kalau
marahin terus-menerus. Orang itu gak suka kalau dipantau terus-menerus. Nah, perlu kita biarkan. Apa kata bawahan, selama mereka sudah bisa bekerja dengan baik sesuai dengan rel yang ada. Ketika ada yang melenceng, baru kita beri peringatan kita ingatkan. Ya, kalau tidak diingatkan takutnya melencengnya semakin jauh. Seperti itu. Jadi ini metode kepemimpinan bukan untuk memilih salah satu, tapi bisa dipakai sesuai dengan sikap. Tapi yang ideal adalah ini, demokratis. Terus suatu saat kita butuh juga cara-cara yang tegas, otoriter. Kita juga butuh cara-cara yang mengamati dari jauh. Terima kasih, itu tadi materi tentang kepemimpinan yang merupakan submateri dari materi kita, yaitu materi kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Nah, ketiga ini berhubungan. Kekuasaan yang bagus itu apabila wewenangnya penuh, wewenangnya sah begitu. Dan kekuasaan dan wewenang ini bisa berjalan bagus, baik, apabila si penguasanya itu memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan ideal seperti yang baru saja saya terangkan. Jadi itu materi kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik kawan-kawan semua, itu tadi materi belajar sosiologi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dimengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.